Mengapa harus ada aksi meski dilarang dan apakah berpotensi menyebabkan klaster COVID-19 baru? Kami akan bahas bersama Koordinator Lapangan Aksi 1812 Asep Saifuddin, mantan aktivis 212 yang juga Ketua Progres 98, Faisal Assegaf, dan epidemiolog Universitas Indonesia Miko Triyunis. Miko, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, saya langsung ke Pak Asep Syarifuddin. Pak Asep, tidak ada izin dari petugas, mengapa tetap melakukan aksi hari ini? Pak Asep? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Ya, terkait dengan aksi yang kami selenggarakan pada hari Jumat 18/12/2020, kami dari panitia telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro pada hari Selasa 15 Desember, yang mana dalam hal ini salah satu korlap, yaitu Saudara Rijal Kobar, telah datang ke Polda Metro untuk menyampaikan surat pemberitahuan aksi kita pada tanggal 18/12/2020. Nah, oleh karena itu maka kemudian kami menyampaikan kepada segenap umat yang memang mempunyai perasaan yang sama dengan kami atas ketidakadilan yang kami alami untuk bersama-sama melakukan aksi pada 18/12. Nah, oleh karena itu kami tadi merasa sangat kaget sekali kenapa pihak aparat kepolisian langsung membubarkan kami. Padahal kami telah berkoordinasi dengan aparat Polda Metro Jaya. Karena alasannya berpotensi menjadi klaster baru, Pak Asep. Tidak dipikirkankah hal tersebut? Jadi begini ya yang harus dipahami, bahwa kalau narasinya kerumunan, maka setiap kerumunan itu tidak boleh. Lalu kemudian yang harus dipahami, pertama, sebetulnya kalau jujur, kami ini merasa khawatir pada dasarnya kalau kita melakukan kerumunan. Namun pertanyaan seriusnya, kenapa kami melakukan ini semua? Nah, ini kan ada perasaan yang terkoyak pada diri kami, yang mana pada hari ini, imam besar kami, ulama panutan kami, Al-Habib Rizik bin Hussein Shihab, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian saudara-saudara kami, ada 6 orang pemuda Indonesia, pemuda Islam, dibantai kemudian difitnah. Nah, ini adalah mengoyak perasaan kami. Nah, oleh karena itu, kami bukan tidak tahu terkait dengan situasi pandemi sekarang. Namun sungguh sangat terpaksa kami turun ke jalan, kami menginginkan menuntut adanya suatu keadilan. Kemudian kami pun berikhtiar, ini saya contohnya. Saya mengarahkan kepada setiap peserta aksi untuk membawa masker, membawa hand sanitizer, bahkan untuk melakukan rapid test atau surat keterangan kesehatan supaya ketika hadir dipastikan hadir dalam keadaan sehat dan tidak menular. Saya kemarin rapid test, Pak. Saya rapid test, ini non-reaktif. Ini sesuai dengan arahan-arahan yang disampaikan. Katanya kalau ke Jakarta keluar masuk 17-18 harus ada rapid test. Saya rapid test. Ini artinya bahwa kami ini tetap melakukan ikhtiar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan serius bagi kami, kenapa bukan jaga jarak, bukan prokes itu yang kemudian menjadi kesempatan kita bersama? Kalau menurut saya seharusnya, kalau kaitan dengan kerumunan, maka seharusnya pihak aparat kepolisian dengan kami bekerja sama. Ayo bagaimana agar aksi berlangsung dengan tertib, dengan damai, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Itu yang dilakukan. Bukan kemudian dasar kerumunan, kemudian membungkam suara rakyat yang sekarang sedang terluka karena tidak adanya keadilan di negeri ini. Oke, tapi kalau tidak salah Pak Asep, begitu. Ini hasil Anda non-reaktif, tapi kalau tidak salah tadi ada informasi dari Pak Kapolres Metro Jaksel, Pak Budi Sartono, mengatakan bahwa ada dari 9 orang yang diamankan yang akan ikut aksi, ada yang 2 orang ternyata reaktif. Nah, gini, ini kan yang harus dilakukan itu jangan terbalik. Pertama begini, ini jangan sampai peraturan Pergub ini kemudian mengalahkan ada agenda yang lebih besar. Begini Pak, sebenarnya kalau kita boleh memilih, kita ini lebih baik diam. Buat apa sih kita? Saya ini orang Bandung. Saya datang ke Jakarta itu meninggalkan anak istri. Kita harus keluar ongkos, kita juga beresiko pandemi. Tapi pertanyaannya kenapa kami datang? Karena kami ada yang terluka dan ada yang tidak adil di negeri ini. Nah, oleh karena itu seharusnya kalau kita berkomitmen untuk bersama-sama menjaga keadilan ini, yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah
bersinergi dengan kami, bersinergi dengan Pemprov DKI, bersinergi dengan Dinas Kesehatan, ayo aksi boleh terjaga. Baik, karena tanda kutip terpaksa kemudian untuk pengatur suhu, mengajukan keberatan atas penangkapan HRS tersebut. Pak Faisal Assegaf, Pak Faisal, tanggapan Anda, haruskah aksi tersebut tetap dilakukan? Saya mendengar suara nurani dari Pak Asep ya, dan memang sangat dilema untuk bicara soal kerumunan ini. Walaupun saya berada di posisi yang netral dan lebih mencoba untuk objektif, bahwa kerumunan ini bukan sesuatu yang baru, tapi kelangsungan dari sebelumnya, dan makin menunjukkan bahwa memang ada problem komunikasi antara elemen-elemen Islam dan pemerintah. Jadi sebenarnya kerumunan ini bisa diakhiri, tidak terjadi kalau saran dari kami kepada Pak Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD, untuk lebih proaktif, untuk coba turun ke lapangan untuk menemui para tokoh-tokoh Islam, meyakinkan mereka tentang pentingnya mencari cara lain dengan saluran yang lain tanpa perlu ada kerumunan. Tapi sejauh ini saya lihat Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud itu lebih sibuk untuk bermain Twitter di medsos ya. Padahal Presiden Jokowi sudah sangat tegas memberi masukan kepada publik yang ingin menyampaikan keluhan tentang ketidakadilan yang mereka rasakan melalui jalur lembaga yang sudah ada dan independen ya, seperti Komnas HAM. Tetapi saran yang sangat cerdas, sangat brilian dari Pak Jokowi itu tidak disambut oleh pembantu-pembantunya, yaitu Pak Menko Polhukam. Saya tidak tahu apakah tim Menko Polhukam ini memang juga bagian dari permainan politik untuk menciptakan kerumunan yang terus terjadi. Oleh sebab itu, kita mintalah Pak Menko Polhukam, jangan membebani Presiden Jokowi dengan membiarkan situasi ini terus tensinya semakin panas, semakin polemiknya semakin menunjukkan ada upaya untuk menghadap-hadapkan Polri dengan umat Islam. Ini Pak Faisal, tokoh-tokoh yang mana yang Anda maksud yang harus diajak berdiskusi? Semua kawan-kawan elemen 212 itu kan kawan-kawan Pak Mahfud MD juga. Bahkan di kampung Pak Mahfud sendiri di Madura itu tadi saya ikuti ya, eskalasinya semakin besar. Saya itu sudah menyampaikan secara terbuka kepada Pak Mahfud, bentuk tim, turun ke bawah, bangun komunikasi. Toh yang mereka nuntutkan soal keadilan saja. Tetapi ada semacam kemandekan, semacam sumbatan dalam komunikasi di ruang publik. Itu satu poin. Poin kedua, memang kalau soal kerumunan jangan lagi kita debat. Apapun bentuknya, mau pilkada, mau demo, semua itu dapat berpotensi untuk menciptakan perluasan dari virus ya. Jadi poinnya Anda setuju atau tidak dengan aksi hari ini, Pak Faisal? Saya tidak bisa berada dalam posisi setuju tidak setuju karena pemerintah secara legal juga kan menciptakan kerumunan lewat pilkada dan di sana terjadi ya sekian ribu orang reaktif COVID. Kemudian soal demo ini kita prihatin, tetapi kita berada pada posisi dilema. Mereka ngotot untuk menuntut keadilan dan Presiden itu sudah secara tegas mengatakan sampaikan melalui saluran yang ada secara tertib. Mestinya Menko Polhukam membantu Polri untuk menyalurkan aspirasi mereka, galang dialog, jangan main di medsos saja, sehingga semua masalah ini bisa diatasi, tidak mengerucut kepada satu polemik yang berkelanjutan dan tensinya makin naik. Saya harus bicara objektif seperti itu. Tetapi kepada kawan-kawan 212, mari juga untuk merespon ajakan-ajakan Polri, pemerintah untuk bisa legowo, bisa lebih tenang, tanpa terpancing untuk menggunakan metode mobilisasi massa sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi. Masih ada cara lain untuk bisa menghindari ancaman pandemi COVID. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, seberapa besar potensi klaster baru dari kerumunan yang ada hari ini? Ya, jadi kerumunan itu akan menularkan atau memperbesar reproductive number. Reproductive number sama dengan beta kali C kali D. Beta adalah orang yang infektif atau mengandung virus COVID-19. C adalah kontak rate-nya, kemudian D adalah duration of infectivity. Jadi kalau di situ berkerumun, itu berapa orang yang berkerumun,
berapa orang yang positif, itu betanya. C-nya ada berapa kerumunannya. Kemudian D-nya adalah berapa lamanya, begitu lama setengah jam juga akan efektif untuk menularkan, apalagi 1 jam. Jadi menurut saya mungkin kerumunan apapun kerumunannya, apakah itu pernikahan, apakah itu pilkada gitu, pasti ada kemungkinan penularan yang meningkat begitu, atau reproductive number-nya akan meningkat. Kalau memang begitu, tidak ada jalur, kan secara undang-undang ada jalur yang mengatakan semua orang atau penduduk bisa mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu, pada kondisi ini ada caranya, harusnya diatur dengan undang-undang juga. Jangan dilarang, kemudian mengutarakan pendapatnya tidak diatur lagi begitu. Jadi diatur dengan undang-undang juga dengan pada saat pandemi ini seperti apa yang diperbolehkan. Jadi menurut saya harusnya boleh. Jadi harusnya ada aturannya. Jadi harusnya dipikirkan oleh pemerintah juga bagaimana mengutarakan pendapat orang banyak begitu kepada pemerintah. Pak Miko, tadi ada informasi bahwa 9 orang yang diamankan, ini ada 2 orang yang reaktif. Bagaimana kemungkinannya 2 orang yang reaktif ini menyebarkan kepada orang-orang di sekelilingnya terhadap petugas misalnya yang menahan mereka? Ya, jadi saya lihat kan tadi ada beta kali C kali D. Beta itu menunjukkan orang yang infektif. Jadi kalau misalnya 9 orang adalah 2 orang positif, berarti betanya 2/9. Itu kan belum semua dikumpulkan. Kalau semua dikumpulkan, ya berapa yang positif yang mengandung virus COVID-19, ya itu probabilitas dari betanya. Berapa kerumunannya, ya itu semua kerumunan. Nah, siapa yang tertular, ya siapa yang mengandung virus itu dan dekat pada siapa. Jadi kalau dekat polisi, ya polisi ketularan. Kalau dekat terhadap temannya yang ketularan begitu, Pak. Oke, Pak Asep. Pak Asep, kalau kita berkaca dari beberapa kerumunan yang sudah terjadi, misalnya di Megabendung beberapa waktu yang lalu juga ketika di tracing ternyata ada juga penyebaran di sana. Kemudian hari ini juga ada beberapa yang ternyata reaktif. Tanggapan Anda? Jadi begini ya, jangan mengeksploitasi kerumunan. Kita ini harus berbuat adil. Berbuat adillah, adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi begini, kalau kita mau berbicara berdasarkan hati nurani, orang-orang yang aksi itu secara umum, mereka itu ada dalam level masyarakat bawah. Masyarakat yang sedang sangat-sangat kesulitan, apalagi pandemi ekonomi ini. Tapi kemudian pertanyaan seriusnya, kenapa sampai mereka turun aksi ini terpaksa? Karena ada bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, kaitan dengan juga ini pandemi, kaitan dengan masalah kerumunan, rakyat juga dipertontonkan ketidakadilan lagi. Kalau kaitan dengan kerumunan, apapun bentuknya kerumunan kan harusnya tidak boleh. Bukan hanya acara pengajian, bukan hanya acara pernikahan, tapi pilkada, kampanye itu juga harus disikapi. Tapi kan ternyata tidak, ini apa? Nah, ini akan berarti menjadikan komoditas kerumunan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kaitan dengan di Megabendung atau misalkan di bandara, rakyat itu datang kan ingin menyambut imamnya, ulamanya. Ini kecintaan ulama harusnya diapresiasi. Kemudian juga tadi Menko Polhukam kan membolehkan rakyat datang. Kenapa dimasalahkan? Kalau berbicara terkait dengan yang tertular itu, petugas daripada pelaksana KPPS pada pilkada serentak itu banyak yang tertular. Kenapa ini membisu? Lalu kemudian pengajian yang itu kemudian belum tentu juga. Kalaupun iya kan itu hanya sekian orang dibandingkan dengan kasus yang diakibatkan dengan pilkada. Tapi kan ternyata tidak digembar-gemborkan, berarti ini rakyat memandang ada sesuatu hal yang lain. Nah, oleh karena itu sudahlah. Kita ini sebetulnya kalau jujur, lebih baik kita itu diam di rumah. Kita ini tidak keluar rumah. Kita cari nafkah. Kita ibadah dengan tenang, sholat, zikir. Tapi kenapa kita turun? Karena ini ada yang tersumbat. Ada penegakan hukum yang tidak adil. Nah, kami minta
kepada Bapak Presiden, Anda jangan jadi presiden yang tercatat sebagai presiden yang di mana ada pelanggaran HAM berat, Anda diam. Kami minta kepada Pak Presiden Jokowi untuk segera proaktif, bahkan seharusnya segera menginstruksikan untuk membuat tim pencari fakta. Jangan sampai kasus ini ke dunia internasional. Ini masyarakat sudah sangat sakit. Di Amerika 1 nyawa saja terbunuh. Itu gempar, apalagi 6 nyawa. Baik. 6 nyawa. Baik. Saya mohon maaf pernah datang ke 3 orang takziah. Mohon maaf, saya datang ke 3 orang takziah. Oke, tapi haruskah melanggar aturan karena tidak ada juga sebenarnya dengan adil, keadilan itu tidak ada sebenarnya izin dari petugas. Intinya itu tanggapan Anda, Pak Faisal Assegaf? Kenapa nggak kedengaran? Pak Faisal Assegaf? Iya, halo. Ada keterpaksaan di sana menurut Pak Asef karena harus menyampaikan misalnya salah satu poinnya adalah untuk meminta adanya tim pencari fakta terkait kasus yang menjerat HRS. Tanggapan Anda? Iya, saya kembali ke akar masalah. Negara ini kan harus ada penyelenggaranya. Presiden itu sudah memberi arahan bahwa biarkan semua menyalurkan aspirasi mereka sesuai mekanisme hukum. Pesan Presiden itu mestinya sebagai Menko Polhukam Pak Mahfud itu langsung membentuk tim, mendatangi kawan-kawan dari elemen-elemen Islam untuk mencari cara untuk menghindari kerumunan. Tapi saya akan melihat bahwa Pak Mahfud itu lebih sibuk main di media sosial. Ini kritik saya objektif. Lalu kemudian kawan-kawan Polri juga dalam beberapa hari ini narasinya sangat norak dan tidak mendidik, terlalu memancing situasi sehingga gelombang arus massa ini terus terjadi. Menurut saya, kita kembali kepada arahan Presiden, mencari mekanisme hukum. Tentu Presiden menginginkan adanya pendekatan tanpa kerumunan massa, penyaluran aspirasi atau pengaduan, sehingga tidak terjadi perdebatan seperti ini kan. Dan saya menangkap dari kawan-kawan 212 itu kan mereka berkali-kali mengatakan bahwa mereka tidak ingin turun ke jalan. Mereka ingin suara mereka ditampung dan negara bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keadilan. Nah, suara-suara seperti itu mestinya ditangkap sebagai cara untuk menyambungkan komunikasi dengan elemen-elemen Islam. Tetapi saya ulangi lagi, Pak Mahfud sebagai biang kerok dalam masalah ini, vakum, tidak reaktif, tidak bekerja keras turun ke bawah, hanya sibuk main di media sosial. Oke, saran Anda ini menurut Anda belum didengarkan oleh Pak Mahfud MD. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari peserta aksi 1812 ini sebenarnya kalau tidak boleh melakukan kerumunan? Dengan ketegasan saya ini sebagai satu masukan konkret bahwa kawan-kawan itu juga 212 dan elemen Islam berhenti untuk memobilisasi massa. Karena itu mengancam keselamatan kepentingan banyak orang. Cukup layangkan surat kepada Mahfud MD, lalu mencari cara untuk menyampaikan aspirasi untuk menuntut keadilan. Itu poinnya. Jadi harus ada yang diakhiri, harus komunikasi negara dan rakyat dibangun secara visioner, secara konstruktif. Kalau tidak becus untuk menjadi Menko Polhukam membiarkan situasi ini, mundur. Jangan bikin pusing publik, jangan bikin tambah beban kepada Presiden. Jadi masalahnya pada sumbatan komunikasi antara penyelenggara negara yang memiliki kewenangan tidak bekerja secara jujur, secara proaktif dengan umat Islam. Terakhir Pak Miko, apa yang harus dilakukan ketika beberapa peserta aksi ini dinyatakan reaktif? Ya, saya pertama harusnya dikasih porsi bahwa masyarakat Indonesia punya hak. Dia harus punya hak untuk menyampaikan pendapat pada pandemi ini. Caranya bagaimana? Ya dipikirkan oleh negara begitu. Satu. Kedua, jadi saya sudah katakan bahwa kalau dia reaktif, ada probabilitas betanya akan meningkat. Jadi reproductive number-nya akan meningkat. Tapi saya bukan ahli politik. Saya nggak mau mencampur adukan masalah politik dengan saya bidangnya adalah epidemiologi. Saya nggak ikut campur dalam urusan politik, tapi di sini di saat pandemi ini pemerintah tidak memberikan peluang untuk masyarakat mengutarakan pendapatnya. Jadi harusnya diberikan peluang
cara ini Oke, bagaimana ya. oke, Pak Miko, intinya orang-orang yang reaktif ini ditemukan dalam kerumunan massa di lokasi aksi. Haruskah dilakukan tracing yang lebih luas lagi, misalnya kepada petugas atau kepada peserta aksi yang lain? Intinya itu, apakah harus dilakukan tracing? Ya, tidak perlu, karena sebenarnya kalau pada nanti ada kasus, itu akan dilakukan kontak tracing, akan ketahuan itu kontaknya di mana. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih semua kerumunan akan terbongkar pada kontak tracingnya pada kasus yang timbul kemudian. Jadi kalau kasus itu di tracing dengan baik, semuanya akan tahu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Miko, Pak Faisal, dan juga Pak Asep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.